Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibi wa habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrul Mukmin dengan NIM 11820600069. Perkenalkan, nama saya Jessi Mustika Purnama dengan NIM 11820600054. Perkenalkan, nama saya Jiha Anarifin dengan NIM 11820600055. Perkenalkan, nama saya Leni Saputri dengan NIM 11820600057. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai sel-sel penghasil keturunan dan fertilisasi. Nah, dalam sel-sel penghasil keturunan ini akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai keturunan atau metagenesis yang merupakan dauri hidup yang dialami oleh organisme, yang mana pada setiap fase atau tahapannya akan melibatkan individu dengan kandungan genetik yang tentunya berbeda. Biasanya tahap haploid atau N dan tahap diploid atau 2N, dan kedua istilah ini hanya umum dipakai pada konteks organisme yang termasuk Archaeplastida. Gamet bukanlah satu-satunya alat untuk bereproduksi. Organisme-organisme bersel tunggal juga dapat bereproduksi dengan pembelahan mitotik sederhana, sedang tumbuhan kebanyakan berkembang biak secara vegetatif dengan cara membentuk bagian-bagian multiseluler yang nantinya akan terpisah dari induknya. Nah, hidra dapat berkembang biak dengan tunas. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksinya secara seksual. Organisme yang melakukan reproduksi secara seksual akan membutuhkan dua individu, biasanya dari jenis kelamin yang berbeda. Contoh umum dari reproduksi seksual adalah reproduksi yang dilakukan oleh manusia normal. Sedang pada organisme yang bereproduksi secara seksual melakukan suatu proses yang membagi dua jumlah kromosom dalam gamet. Proses ini merupakan satu bentuk pembagian sel yang dinamakan mitosis. Pada organisme yang bereproduksi secara seksual melakukan suatu proses yang membagi dua jumlah kromosom dalam gamet. Proses ini merupakan suatu bentuk pembagian sel yang dinamakan meiosis, dan pada binatang hal ini terjadi hanya pada indung telur atau sperma. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Leni Saputri. Kepadanya saya persilakan. Materi selanjutnya mengenai meiosis. Meiosis merupakan pembelahan reduksi yang menghasilkan sel dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk atau kromosom haploid. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin, sehingga saat terjadi fertilisasi, penggabungan sel kelamin akan membentuk zigot yang memiliki jumlah kromosom identik dengan jumlah kromosom sel induk, yaitu kromosom diploid. Selanjutnya, perbedaan antara meiosis dan mitosis terletak pada jumlah sel kromosom yang dihasilkan. Pada dasarnya, meiosis mengurangi jumlah sel kromosom dari 2 menjadi 1, sedangkan pada mitosis melestarikan jumlah sel kromosom yang dihasilkan. Pada pembelahan mitosis menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid, yaitu 23 pasang atau 46 kromosom. Sedangkan pada meiosis, jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid, yaitu 23 kromosom. Oke, terima kasih atas paparannya. Dan untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Jessi Mustika. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel sperma. Nah, sel sperma itu sel yang berfungsi untuk mengembangbiakkan gen-gen jantan yang bersifat motil atau bergerak dan mempunyai kecepatan yang tinggi. Sel sperma juga berfungsi untuk membuahi sel telur. Sperma dibentuk di tubulus seminiferi yang berada di dalam testis. Nah, sperma yang sempurna memiliki bentuk memanjang yang terdiri atas kepala tumpul yang berisi nukleus atau inti sel,
leher yang menghubungkan bagian kepala dengan ekor, dan bagian yang terakhir yaitu ekor atau flagel yang mengandung aparatus untuk bergerak. Komponen kimia pada sel sperma terdiri atas asam nukleat, protein, dan lemak. Selain itu, spermatozoa juga mengandung fosfor, nitrogen, dan sulfur yang banyak. Selanjutnya yaitu morfologi dari sel sperma. Sel sperma terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus yang bersifat haploid dan melewati sebuah proses yang kompleks. Nah, untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Jihan Arifin. Kepadanya saya persilahkan. Pada semua embrio vertebrata, pada awal perkembangannya, sel-sel tertentu akan dipilih sebagai progenitor, yaitu kemampuan sel untuk terdiferensiasi menjadi sel tertentu. Sel-sel primordial, yaitu sel-sel yang berkaitan dengan keturunan, akan berpindah pada gonad-gonad yang sedang berkembang, yang disebut genital ridge, yang selanjutnya akan membentuk ovari pada betina dan membentuk testis pada jantan. Setelah perkembangan secara mitosis, nantinya akan dilanjutkan perkembangan secara meiosis, di mana akan membedakan antara sel telur dan sel sperma. Peleburan sel telur dan sel sperma setelah proses perkawinan akan memulai fase embryogenesis, yaitu sebagai tanda dimulainya kembali siklus. Umumnya, sel telur berbentuk bulat dan lonjong, dengan diameter 10 meter pada mamalia, 1-2 mm pada kelas amfibi dan kelas Pisces, dan beberapa sentimeter pada kelas Aves dan reptil. Sel telur memiliki ciri khusus, yaitu adanya selubung telur, di mana selubung telur ini mengandung glikoprotein. Selubung telur ini merupakan lapisan yang mengelilingi membran plasma telur. Lapisan ini disebut juga lapisan vitelin pada Aves dan zona pellucida pada mamalia. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan mekanik dan sebagai penghalang masuknya sperma. Selain itu, pada sel telur juga terdapat gelembung khusus yang ada di bawah membran plasma, di mana ketika diaktifasi akan merubah selubung telur sehingga dapat mencegah sel sperma masuk lebih dari satu. Selanjutnya, yaitu proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Setidaknya, dalam pembentukan sel telur ini melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perbanyakan, di mana tahap ini berlangsung secara berulang-ulang. Gametogonium akan membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Sel benih primordial akan berdiferensiasi menjadi oogonium, lalu mengalami perbanyakan untuk membentuk oosit primer dan siap memasuki periode selanjutnya. Tahapan yang kedua yaitu pertumbuhan. Oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Pada tahap pertumbuhan ini yaitu memegang peranan yang sangat penting karena sebagian besar dari substansi telur digunakan dalam perkembangan selanjutnya dan juga pada proses diferensiasi. Yang ketiga yaitu tahapan pematangan. Terdapat 2 kali pembelahan secara meiosis pada tahapan ini. Setelah terjadi fase pertumbuhan, oogonium 1 akan mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis dan akan membentuk oogonium 2. Dan pada meiosis 2 akan menghasilkan ootit. Terakhir yaitu tahapan perubahan bentuk. Terjadi perubahan bentuk atau transformasi ootit menjadi gamet. Pada mamalia, selesainya meiosis 1 akan terbentuk oosit 2 dan 1 polosit. Polosit ini bentuknya jauh lebih kecil daripada oosit karena sitoplasmanya yang sedikit. Selanjutnya, akhir dari
Meiosis 2 akan terbentuk satu ootit dan satu polosit 2. Nah, sementara itu polosit 1 akan membelah menjadi 2, tapi jarang terjadi karena berdegenerasi lebih awal. 3 polosit yang dihasilkan akan berdegenerasi lalu diserap kembali oleh tubuh. Jadi, pada betina, oosit akan tumbuh menjadi satu sel ovum. Ada pula faktor yang memengaruhi proses oogenesis, yaitu dengan adanya hormon-hormon. Setidaknya ada 4 hormon yang memengaruhi proses oogenesis. Yang pertama yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang fungsinya untuk merangsang proses terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel ovum. Yang kedua yaitu hormon LH atau luteinizing hormone yang fungsinya hampir sama, yaitu merangsang proses ovulasi. Yang ketiga yaitu hormon progesteron yang fungsinya membantu pematangan folikel dan juga merangsang pertumbuhan alat kelamin sekunder. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah hormon estrogen yang fungsinya membantu menebalkan dinding endometrium atau dinding rahim yang berperan dalam pelepasan ovum saat menstruasi. Nah, teman-teman, demikianlah materi mengenai sel-sel penghasil keturunan dan fertilisasi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Atas segala kekurangan, kami hendak mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.